Hey yo, Roger, this shit hard, boy. Made it back, so shawty wanna spin back. When you flash, driving off, give a whiplash. Said she love me, but she know that she. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan presentasi yang berjudul pemanfaatan limbah plastik dalam beton sebagai tinjauan kritis dan strategi inovasi. Adapun presentasi ini disusun kami laksanakan untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur beton dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Muhammad Hussein Mubade, STMJ. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dedi Aldi, NIM 238218, dan dengan saya Muhammad Ramadan dengan NIM 230830 ya, dengan beberapa menit ke depan saya akan mempresentasikan judul tinjauan literatur kami dengan sebuah jurnal dengan tema pemanfaatan limbah plastik dalam beton. Oke, sekarang kita masuk dari pendahuluan presentasi ini, di mana kami mengangkat judul ini dari urgensi limbah plastik dan kebutuhan agregat. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia mempunyai masalah limbah plastik hampir 18,39% dari total sampah nasional, yang dimana terdiri dari limbah plastik. Dan sebagian besarnya limbah plastik itu berakhir di pembuangan akhir, di mana sebagian besarnya tidak didaur ulang. Kemudian selain itu, urgensi dari judul ini yaitu di Indonesia tercatat sebagai dari sisi lainnya, dari sektor konstruksi, ekstraksi agregat alam, misalnya sebagai agregat kasar, agregat halus, menyebabkan kerusakan yang parah karena besarnya penambangan agregat di alam. Oleh karena itu, kami membuat judul ini, di mana kami mencoba untuk memanfaatkan limbah plastik sebagai pengganti agregat halus maupun kasar. Oke, kita lanjut dari tinjauan. Dari beberapa tinjauan literatur kami, ada tantangan dan peluang untuk penggunaan agregat plastik dalam campuran beton. Pertama, dari beberapa kajian internasional maupun lokal, kami mendapatkan bahwa penggunaan plastik dari berbagai jenis, mulai dari PET, HDPE maupun PVC, sebagai pengganti agregat dalam beton telah dieksplorasi secara luas. Hasil umumnya menunjukkan adanya penurunan muatan dan sifat mekanis pada beton. Pertama, yaitu penurunan muatan, yang dimana permukaan yang plastik yang licin dan hidrofobik menurunkan ikatan antar muka atau ITZ antara pasta semen dengan agregat, menyebabkan penurunan muatan dan modulus elastisitas. Kemudian yang kedua, perubahan sifat fisik pada beton, yang dimana dengan penambahan atau pergantian agregat plastik ini menjadikan penurunan berat isi yang mengindikasikan potensi aplikasi pada beton ringan atau elemen non struktural. Kemudian yang ketiga, itu kelumpuhan keras, di mana kelumpuhan terlokalisir pada sambungan antar agregat plastik, bukan pada agregat itu sendiri. Namun studi juga mengindikasikan bahwa kombinasi plastik dengan pozolan lokal, misalnya sekam padi, dapat memperbaiki performa dibandingkan yang plastik murni atau campuran itu hanya plastik saja sendiri. Kita lanjut dari segi strategis atau mitigasi teknis dalam inovasi material menggunakan agregat plastik. Ya, untuk mengatasi kelemahan seperti dalam tinjauan literatur kami mendapatkan
melibatkan kombinasi perlakuan permukaan dengan penggunaan aditif pozolanik atau nanoaditif. Nah, yang pertama dari strategi mitigasi atau teknis kami dapatkan perlakuan permukaan yang dimana perlakuan termal iradiasi atau microwave dapat memodifikasi permukaan plastik untuk meningkatkan kekuatan dan kapasitas semen. Kemudian penambahan aditif pozolanik yang dimana dengan menambahkan campuran abu sekam padi atau fly ash ke dalam agregat yang berjenis plastik terbukti meningkatkan ikatan atau kuat tekan dibandingkan dengan plastik yang murni. Kemudian yang ketiga itu nanoaditif, dari mana pada penggunaan ini dengan menambahkan silika foam atau nanosilika yang dapat mengkompresisasi sebagian penurunan kuat tekan dan memperbaiki durabilitas terutama pada suhu tinggi. Nah, kita lanjut dari tujuan dan manfaat penulisan laporan. Adapun dalam penulisan laporan kami bertujuan untuk menganalisis 10 jurnal ilmiah untuk membahas penggunaan limbah plastik sebagai bahan campuran atau pengganti agregat pada ton. Dan di mana tujuan utama kami yaitu memahami jenis plastik, metode pengolahan, pengaruh pada sifat mekanik dan sifat fisik, serta upaya perbaikan performa melalui aditif atau perlakuan tertentu. Kemudian terdapat juga manfaat bagi penulis dan pembaca serta manfaat untuk pengembangan ilmu, di mana pada tulisan laporan ini menawarkan arah penelitian baru dan masukan bagi penyusunan standar teknis, uji durabilitas dan kajian lingkungan dan panjang. Dan analisis jurnal. Dan metode penyusunan laporan ini melibatkan proses seleksi dan analisis yang ketat terhadap sebuah jurnal, di mana terdiri dari 5 jurnal internasional dan 5 jurnal lokal. Yang pertama, kami terdahulu mengumpulkan 10 jurnal. Kemudian kami mengambil kriteria pemilihan yang dimana pada 10 jurnal itu kami mengambil judul yang memanfaatkan limbah plastik dalam pencampuran beton. Kemudian setelah itu kami melanjutkan ke proses seleksi. Setelah itu kami lanjutkan ke analisis kami. Untuk analisis perbandingan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya. Baik, saya akan membawakan materi analisis perbandingan. Baik, saya akan membawakan materi mengenai analisis perbandingan temuan kunci dari 10 jurnal. Perbandingan antara jurnal menunjukkan perbedaan signifikan dalam metode dan fokus penelitian, namun menghasilkan tren hasil yang konsisten mengenai dampak agregat plastik pada beton. Jadi walaupun mereka tidak mempunyai metode berbeda, tapi pada akhirnya hasil mereka itu mempunyai kesan yang sama, mempunyai dampak yang sama, yang relatif mirip. Seperti jurnal milik Damayanti menggunakan plastik PET 100 pada 100% pengganti agregat kasar yang memberikan hasil kuat tekan hanya mencapai 9,57 MPa yang memberikan penurunan sebesar 53,8%. Beton tergolong ringan yaitu sekitar 1.645 kg per meter kubik, yang mana ini sangat cocok untuk elemen non struktural. Lanjut ke jurnal milik Bawa Mewi yang menggunakan plastik HDPE dengan tambahan sika kuning sebesar 3% hingga 9%. Plastik HDPE sebesar 3% ditambah dengan sika kuning sebesar 3% memberikan
Struktural kuat tekan yang mencapai target yaitu terutama FJ 20 MPa dengan kadar lebih dari 3% akan memberikan efek penurunan signifikan terhadap kuat tekan total. Lanjut lagi ke jurnal milik peraturan yang menggunakan plastik PW pada penerapan 0% hingga 12,5% menggantikan di bawah 2,5% aman untuk struktural yang memberikan penurunan CS di bawah 1%. Namun ketika penggantian di atas 5% akan menurunkan CS sebesar 28%.